Hello Technolovers, Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel memasuki hari keempat per Selasa, 3 Maret. Dalam 4 hari terakhir, tempo eskalasi bergerak cepat. Serangan di balas serangan, target melebar, dan konflik yang tadinya terpusat kini terasa seperti menjalar ke banyak titik sekaligus di Timur Tengah. Di sisi Israel, operasi militer disebut mulai menambah Lebanon, dengan Hizbullah ikut masuk daftar sasaran, sebuah sinyal bahwa front perang tidak lagi satu arah, melainkan berpotensi menjadi jaringan konflik lintas perbatasan. Sementara itu, laporan serangan udara dan intersepsi juga ramai datang dari Irak, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab atau UEA, hingga Siprus. Di Laut Selat Hormuz, jalur energi paling sensitif di dunia, kembali menjadi pusat perhatian karena kabar adanya serangan terhadap kapal dan ancaman gangguan pelayaran. Di saat banyak pemerintah berlomba menenangkan pasar dan publik, realitas di lapangan justru memberi pesan sebaliknya. Konflik ini sedang mencari ruang untuk membesar. Sekarang, mari kita susun gambaran besarnya, bagian demi bagian, dengan bahasa yang lebih enak didengar, tapi tetap menjaga semua informasi penting. Konflik meluas. Dari Iran, Israel merembet ke negara-negara Teluk dan Siprus. Intensifikasi serangan membuat kawasan Teluk berada dalam posisi rawan, bukan hanya karena jaraknya dekat dengan pusat konflik, tapi juga karena banyak pangkalan militer, jalur logistik, dan rute penerbangan yang saling berdekatan. Setiap salah hitung bisa berujung insiden besar. Dalam 24 hingga 48 jam terakhir, berbagai laporan menyebut aktivitas drone, rudal, dan operasi pertahanan udara meningkat di beberapa negara. Narasi yang berkembang adalah perang yang merembet, ketika satu serangan memicu respon, lalu respon itu memaksa pihak lain memperlebar target. Dan begitu lingkaran itu terbentuk, yang paling berbahaya adalah kesalahan identifikasi yang seharusnya mencegat musuh justru menembak kawan. Trump klaim 48 pemimpin Iran tewas. Di Washington, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan klaim yang langsung menjadi sorotan internasional. Dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu, 1 Maret, Trump menyatakan operasi gabungan AS Israel telah menewaskan 48 pemimpin Iran. Ia menggambarkan operasi tersebut berlangsung sangat cepat dan mengesankan hasilnya sebagai pencapaian yang menurutnya membuat banyak orang tidak percaya. Reuters turut melaporkan pernyataan Trump ini sebagai bagian dari dinamika informasi perang yang bergerak dari lapangan ke layar televisi, lalu ke diplomasi global. Namun dalam situasi perang, klaim angka terutama terkait figur penting sering memicu dua hal sekaligus, efek psikologis bagi lawan dan efek politik bagi publik sendiri. Karena itu, banyak pihak biasanya menunggu konfirmasi berlapis sebelum menganggap angka tersebut final. Yang jelas, klaim 48 pemimpin ini menegaskan satu hal, AS dan Israel ingin menampilkan operasi mereka sebagai serangan yang sangat presisi dan berdampak strategis. Mahmoud Ahmadinejad sempat dikabarkan tewas, lalu dibantah. Di sisi Iran, salah satu kabar yang sempat menghebohkan adalah isu tewasnya mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad dalam serangan AS Israel pada Sabtu. Informasi awalnya disebut berasal dari laporan media lokal. Namun pada Minggu 1 Maret, ajudan dekat Ahmadinejad membantah kabar itu. Versi bantahan menyebut Ahmadinejad masih hidup dan dalam kondisi baik, walau disebut mengalami luka. Bantahan itu juga tidak menutup-nutupi dampak serangan. Ada bagian bangunan di kediamannya yang disebut terkena hantaman. Artinya, setidaknya ada pengakuan bahwa area tersebut benar-benar terdampak. Meskipun status Ahmadinejad sendiri dibantah tewas dalam perang, pola seperti ini sering terjadi. Kabar pertama beredar cepat, bantahan muncul belakangan, lalu publik harus memilah mana yang benar-benar terverifikasi. Kuwait salah tembak 3 jet tempur F-15E, AS Friendly Fire yang mengganggu operasi. Ini salah satu perkembangan paling keras sekaligus paling sensitif.
Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyampaikan bahwa 3 pesawat tempur F-15E Strike Eagle milik AS secara keliru ditembak jatuh oleh pertahanan udara Kuwait. Menurut rilis resmi CENTCOM, peristiwa itu terjadi saat operasi tempur aktif di tengah ancaman serangan dari pesawat Iran, rudal balistik, dan drone. Dalam situasi kepadatan target seperti ini, kesalahan identifikasi bisa terjadi dalam hitungan detik. Kabar baiknya, seluruh 6 awak pesawat dilaporkan berhasil melontarkan diri, dievakuasi dengan aman, dan berada dalam kondisi stabil. CENTCOM menyebut Kuwait telah mengakui insiden ini, dan AS menyampaikan terima kasih atas upaya pasukan pertahanan Kuwait serta dukungan mereka dalam operasi yang sedang berlangsung. Sebelumnya, militer Kuwait pada Senin 2 Maret melaporkan sistem pertahanan udara mereka telah menghadapi dan mencegat sejumlah target di udara. Jika Anda bayangkan situasinya, radar padat, target bermunculan, tekanan tinggi, dan keputusan harus cepat. Disitulah friendly fire menjadi resiko nyata yang bisa mengubah perhitungan perang, bahkan di antara sekutu. Ayatollah Ali Reza Arafi memimpin Dewan Sementara pasca kematian Khamenei. Di Teheran, isu kepemimpinan menjadi pusat gravitasi berikutnya. Sejumlah laporan menyebut Iran menunjuk ulama senior Ayatollah Ali Reza Arafi untuk memimpin Dewan Kepemimpinan Sementara, yang mengambil alih tugas pemimpin tertinggi setelah Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan tewas. Strukturnya dijelaskan sebagai Dewan 3 orang. Arafi memimpin bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Kepala Kehakiman Gholam Hossein Mohseni Ejel. Dewan ini menurut laporan akan memegang kendali sementara hingga penerus Khamenei dipilih oleh majelis ahli. Bagi Iran, ini bukan sekedar penggantian figur, ini tentang stabilitas sistem di tengah serangan. Karena ketika perang terjadi dan puncak kepemimpinan goyah, pertanyaan publik berubah menjadi siapa yang mengendalikan komando, siapa yang memutuskan balasan, dan seberapa cepat transisi ini bisa menutup celah ketidakpastian. Iran klaim serang kapal induk AS USS Abraham Lincoln dengan 4 rudal balistik. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Minggu 1 Maret menyatakan telah menyerang kapal induk AS USS Abraham Lincoln dengan 4 rudal balistik dan menyebut aksi itu bagian dari operasi True Promise 4. Klaim tersebut dilansir media Iran, termasuk Tasnim. Versi Iran mengatakan perang memasuki fase baru, darat dan laut sama-sama menjadi arena tempur. Bahkan ada narasi keras bahwa kedua wilayah itu akan menjadi tempat pemakaman para agresor. Namun penting dicatat, klaim ini tidak berdiri sendiri tanpa perdebatan. Sejumlah laporan menyebut Amerika Serikat belum mengkonfirmasi klaim serangan tersebut. Dan ada pemberitaan lain yang menyatakan militer AS menolak atau membantah kapal induk itu terkena rudal. Jadi posisi paling aman untuk pembaca dan pendengar adalah Iran mengklaim menyerang, sementara konfirmasi independen dan pengakuan resmi AS masih diperdebatkan. Pangkalan Inggris di Siprus ikut terseret. Akrotiri dilaporkan terkena drone. Dari Eropa, Siprus tiba-tiba jadi titik penting. Pada Minggu 1 Maret, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan mengizinkan pangkalan militer Inggris digunakan AS untuk menyerang Iran, dengan tujuan menghentikan serangan rudal Iran. Sehari setelahnya, Senin 2 Maret, muncul laporan bahwa drone Syahid Iran menghantam pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Akrotiri dan menyebabkan kerusakan terbatas. Yang membuat kasus Siprus rumit, Inggris memiliki 2 area pangkalan berdaulat SBA di sana, Akrotiri dan Dehela, wilayah yang secara hukum milik Inggris tetapi berada dalam negara Siprus. Dalam perang regional, pangkalan seperti ini sering berubah dari aset strategis menjadi magnet serangan, karena dianggap bagian dari rantai operasi militer. Eropa dukung blok Teluk, Prancis, Jerman, Inggris siap ambil langkah defensif. Pada Minggu 1 Maret, Prancis, Jerman, dan Inggris mengeluarkan pernyataan bersama. Mereka siap melawan Iran demi membela kepentingan mereka dan kepentingan sekutu di Timur Tengah. Pernyataan itu yang dikutip AFP dalam laporan media, menyebut serangan Iran telah menyasar sekutu dekat mereka serta mengancam personel militer dan warga sipil di kawasan.
Mereka menegaskan akan mengambil langkah defensif yang diperlukan dan proporsional untuk menghancurkan kemampuan Iran dalam meluncurkan rudal dan drone. Sementara itu, Arab Saudi, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Yordania juga sebelumnya menyampaikan pernyataan bersama yang mengindikasikan kesiapan menghadapi Iran, menyusul serangan Iran yang disebut memasuki wilayah mereka. Intinya jelas, mereka menyatakan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk membela keamanan dan stabilitas, melindungi wilayah, warga negara, dan penduduk, termasuk opsi untuk merespon agresi. Dampak lebih luas, evakuasi tekanan publik dan efek ekonomi. Di luar ledakan dan intersepsi, perang modern selalu punya gelombang kedua, evakuasi, kepanikan logistik, dan tekanan ekonomi. Seiring konflik membesar, pemerintah AS dilaporkan mendorong warganya untuk mempertimbangkan meninggalkan sejumlah negara di Timur Tengah, sementara negara-negara lain juga bersiap menghadapi resiko yang sama. Di sisi lain, penutupan atau gangguan di Selat Hormuz disebut ikut mendorong kekhawatiran pasar energi, dan ini bisa merembet ke harga minyak global serta biaya hidup di banyak negara. Di dalam negeri AS, dukungan publik juga menjadi faktor penting. Reuters melaporkan ada kelelahan perang yang terasa di masyarakat, dan sebuah pajak pendapat Reuters atau Ipsos yang dikutip menyebut dukungan publik terhadap perang ini rendah. Ini penting karena perang yang mungkin butuh waktu pada akhirnya menuntut biaya politik, bukan hanya biaya militer. Hari keempat baru permulaan eskalasi. Jika kita rangkum, hari keempat perang ini ditandai oleh 3 pola besar. Pertama, target melebar, bukan hanya Iran dan Israel, tetapi juga Lebanon. Negara-negara Teluk hingga Siprus ikut masuk pusaran. Kedua, perang informasi berjalan paralel. Dari klaim 48 pemimpin tewas, kabar Ahmadinejad, sampai klaim serangan ke kapal induk yang masih diperdebatkan. Ketiga, resiko salah tembak dan salah hitung meningkat. Dan insiden 3 F-15 EAS yang ditembak pertahanan Kuwait menjadi contoh paling nyata betapa rapuhnya kendali di tengah kepadatan pertempuran. Dan di atas semuanya, satu hal yang paling terasa adalah ini. Perang ini belum menunjukkan tanda melambat, bahkan Netanyahu sendiri menyeratkan konflik mungkin butuh waktu, meski ia menekankan tidak akan berlangsung bertahun-tahun. Kalimat itu terdengar seperti upaya menahan kepanikan, sekaligus pengakuan bahwa fase awal hanyalah pembuka.